batin. Umatku yang bangkrut adalah orang yang nanti menghadap Allah pada hari kiamat membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, wa ya'ti wa qad syatama hadza, bersamaan dengan itu pula dia membawa dosa-dosa kejahatan lidahnya. Ilate bakal ngomong beli bisa ngerem. Anak reme ge beli pakem. Beli mikir wong sakit hati atau beli terserah, sing penting kita puas sudah ngomong. Orang lain mau derita los temen, yang penting kita sudah puas. Bapak Ibu, kejahatan lidah ini dosanya besar di hadapan Allah. Wa qadafa hada, sering sekali dia menuduh orang. Wa akala malahada, makanan yang dimakannya, minuman yang diminumnya juga tidak pernah dipertimbangkan halal haramnya. Arep wong sejen kempong los bae sing penting kita wareg. Wa daraba hada, dia suka memukul orang, menindas, menekan, merampas hak orang lain. Ada dosa-dosa itu. Maka ketika nanti di hari kiamat, orang yang terzolimi, orang yang tersakiti, ini minta keadilan. Dan cara Allah memberikan keadilan, orang yang mendolimi itu pahalanya diambil sebagian, dikasihkan kepada orang yang terzolimi. Fayu'tu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Ana maning wong kang teka, bengen gining dunya menyakiti saya, pahala diambil lagi sebagian, kasihkan. Sudah habis Pak pahalanya. Ya Allah, dahulu menyakiti saya, membuat saya menderita, membuat saya berlinang air mata, dan tak satu orang pun yang membela saya. Saya tidak punya pembela, saya lemah, saya tidak cerdas, saya tidak pandai berkata-kata, dan tidak bisa membela diri. Saya terhina. Pahalanya sudah habis Pak. Dosanya tuh ambilkan, dikasihkan ke kemud. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyubdama alaihi ukhrida min khotoyahum faturihat alaihi. Gemet pahalanya habis, ditambah dosa. Summa turihat finnar, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Wong bangkrut ku mekhoten jare Kanjeng Nabi. Bukan bangkrut yang tidak punya uang, itulah bangkrut di hadapan Allah. Bengene mak ganjaran puasa anak, kang wajib Ramadan, kang 6 dina Syawal, Senin Kemis, Dawudan 3 hari 1 bulan, 13, 14, 15, Asyura dan sebagainya. Itu ada. Sholatnya lengkap, sholat fardu, ada sholat sunnah. Sunnahnya segala sunnah. Sedekahnya banyak, sedekah ini, sedekah itu, dan sebagainya. Tetapi bersamaan dengan itu, dia punya dosa lidah, dosa segala gala. Hubungannya dengan orang lain, maka dia nanti bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa Arabnya muflis, orang yang bangkrut. Lalu persoalan bagi kita, bagaimana supaya kita tidak bangkrut? Ada satu wadah, media yang diciptakan oleh ulama kita, oleh sesepuh kita, dengan istilah halal bi halal. Nggak usah mempersoalkan ini halal bi halal kuana dalilnya beli, orang usah dipikiri Pak. Kan sering ada yang berkata, laka dalile, isinya, substansinya semuanya adalah ajaran agama Pak. Kalau kata halal bihalal mah itu casingnya saja, judulnya, isinya mah ajaran agama. Salaman, minta maaf, itu kan ajaran agama. Itu kumpul-kumpul, bagus. Sampean gelem muter-muter wong sedesa. Bakal dikumpulkan kan enak boleh. Bapak Ibu pengapunten nggih, enggih pragatku. Coba muter-muter sampean lah, potongan mangganan masak yang ngabeli. Paling ge bagi kerja tuli manjing ning umat tuli turu. Alasannya istirahat. Halal bihalal kan enak, efektif tuh. Tuh, jadi halal bihalal itu salah satu media yang diciptakan
Dan yang pertama kali memunculkan idenya adalah Mbah Wahab Hasbullah. Hujat menghujat orang tuh. Tongol ini dihantam, tongol ini dihantam. Pokoknya orang hujat menghujat. Jadi orang itu di Indonesia Pak, sibuk menghujat orang, tidak sibuk membangun bangsa. Kalau ada hujatan masuk WA Pak, jangan disebar ulang. Kemudian Bapak Ibu disebar lagi. Sebanyak orang yang menerima berita dari kita, sebanyak itu kita berdosa karena menyebarkan fitnah. Zaman dulu begitu Pak. Seperti zaman sekarang Gusti. Enggak, ini kan dalam rangka jare sampean Kang seneng. Jare wong Kang dihujate mah itu yang benarnya. Maka yang bagus gimana? Aja melu-meluan Pak. Jangan ikut-ikutan. Nah dulu terjadi begitu zaman Pak Soekarno. Akhirnya idelah seorang cerdas bernama Kiai Haji Wahab Hasbullah. Saya salut sama beliau Pak. Idenya banyak luar biasa. Termasuk satu-satunya orang di dunia Pak yang punya ide menyampaikan sampai datang ke Makkah Al-Mukarramah agar peninggalan sejarah di Arab tidak dibongkar. Itu Kiai Haji Wahab Hasbullah berangkat ke sana Pak, ke Mekah. Zaman dulu Mekah itu kan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika Khalifah Turki Utsmani terguling, kemudian ganti dengan pemerintahan yang Wahabi sampai dengan hari ini Bapak. Wahabi. Seluruh peninggalan sejarah dibongkar, diratakan Pak. Rumahnya Sayyidina Ali Pak, sekarang dijadikan kandang keledai. Rumahnya Siti Khadijah itu Pak, dijadikan WC. Silakan Bapak cari sana. Tempat mengajarnya Imam Syafi'i rata dengan tanah. Tempat-tempat bersejarah dulu di bumi hanguskan oleh orang-orang Wahabi Pak. Hilang itu banyak. Ketika terdengar itu, bahwa Hasbullah datang ke sana agar kuburan Kanjeng Nabi jangan dibongkar. Berhasil tuh Pak, nggak dibongkar, ada di Madinatul Munawwarah. Salah satu ide beliau ke sana sampai Pak ke Mekah supaya mempertahankan itu. Nah, di antara ide beliau adalah tentang halal bihalal. Presiden buat acara rekonsiliasi nasional. Acaranya apa? Halal bihalal. Jadi orang tertarik Pak, datang semua. Apa kini halal bihalalku? Baru muncul pertama kali Pak. Apa ini halal bihalalku? Maka seluruh para penggawa bangsa waktu itu, orang-orang besar negara datang semua pengen beruh isinya halal bihalalku apa. Akhirnya teka kabeh Pak. Teka dari berbagai kalangan, ternyata halal bihalal isinya maaf-maafkan. Jadi tuh Pak efektif tuh. Para pemimpin bangsa Pak yang cekcok waktu itu berhalal bihalal di tempat itu dalam kerangka bersatu kembali untuk membangun bangsa. Idenya muncul dari Kiai Haji Wahab Hasbullah dari Jombang. Orang nyebutnya Mbah Wahab. Nah, halal bihalal itu salah satu media cara supaya kita tidak bangkrut di hadapan Allah. Minta maaf. Kalau kita berdosa kepada Allah kan kita cukup dengan istighfar saja Pak. Bangun ke badok, beli sembahyang, beli sok ngaji, meremehkan perintah Allah. Kadang-kadang ngelendongi Gusti Allah, Gusti, hari isunya pan mangkat udan. Isunya beli mangkat, beli udan. Dosa loh Bu. Istighfar saja, sujud ruku istighfar yang serius. Ya Allah, ampuni dosa-dosa saya. Neteskan air mata, diampuni Pak dosanya. Tapi kalau dosa berhubungan dengan hak adami, hablum minan nas, Allah tidak memaafkan sampai yang bersangkutan memaafkan terlebih dahulu. Kok Allah bergantung kepada manusia? Bukan. Allah menghormati hak asasi manusia. Oleh karena itu, Bapak-bapak, seringlah minta maaf Pak. Sering minta maaf dan yang dimintai maaf, memaafkan. Indah sekali jika seperti ini. Artinya begini Bapak Ibu,
kalau kita punya salah kepada orang, walaupun yang salahnya masih muda atau anak-anak, jangan sungkan minta maaf. Dan kalau ada orang yang minta maaf, kita kasih maaf. Nah, ini namanya halal bi halal. Dan halal bi halal jangan nunggu syawal. Setiap saat, Pak, setiap saat. Biasakan kita di dalam keluarga sering minta maaf, insya Allah keluarganya dalam keadaan rukun, aman, sentosa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat hari raya Idul Fitri. Minal aidina wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mugi-mugi bisa kepanggil lagi bulan puasa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.